Halo guys, balik lagi bersama Bang Theo di sini. Kali ini Bang Theo akan melanjutkan cerita Against the Sky Supreme. Buat kalian yang penasaran, langsung saja ya simak video kali ini. Pada saat ini, Tanyun dengan tajam menatap Yuan Fengjun dengan penuh niat membunuh. Yuan Fengjun bergumam, orang tua ini harus menghabisi 30 murid itu supaya si Er bisa selamat. Setelah bergumam, Yuan Fengjun berkata, kalian beraninya mengatakan hal seperti itu pada seorang putra suci. Tanyun sebenarnya bisa membuat 30 murid itu menampilkan gambar memori mereka. Tetapi Tanyun tidak melakukan hal itu. Tanyun berkata, Tetua penegak hukum, pertama-tama, tidak ada kebencian antara aku dan Yuanzi. Tetapi Yuanzi mengirim orang untuk menghabisiku 2 kali. Selain itu, orang normal manapun akan berpikir bahwa setelah kamu kehilangan 40 juta batu roh tingkat tinggi dan aku disukai oleh kepala sekte, kamu khawatir Yuanzi tidak memiliki kesempatan untuk menjadi kepala sekte berikutnya. Jadi kamu meminta Yuanzi menghabisi diriku. Kata-kata Tanyun mengejutkan Yuan Fengjun. Rasa takut memenuhi hatinya. Tetapi dia berpura-pura marah dan berkata, Tanyun, kamu berani berbicara seperti itu di depan umum. Tanyun berkata dengan acuh tak acuh, Tetua penegak hukum, jangan khawatir. Dengarkan putra suci ini dengan tenang. Selama putra suci ini bisa mengendalikan pikiran Yuanzi, aku akan membuat dia mengeluarkan gambar memori tentang dirimu yang meminta dia untuk menghabisiku. Mendengarkan hal itu, Yuan Fengjun benar-benar panik di dalam hatinya. Lalu dia bergumam, jika Tanyun benar-benar berani membuat Yuanzi memperlihatkan gambar memorinya, aku akan membuat Tanyun mati bersamaku. Tepat ketika Yuan Fengjun mengambil keputusan, Tanyun mengepalkan tangannya dan berkata, Tetua penegak hukum, perkataanku barusan hanya keluar secara spontan. Putra suci ini tidak akan meminta Yuanzi menampilkan gambar memorinya, karena putra suci ini percaya bahwa kamu tidak ada hubungannya dengan masalah ini. Kamu adalah tetua penegak hukum gerbang suci, tidak mungkin berbuat seperti itu. Jadi putra suci ini ingin kamu menangani masalah ini dengan adil. Tanyun tahu bahwa dia tidak bisa menyinggung Yuan Fengjun terlalu jauh. Jika kekuatan Yuan Fengjun tidak terduga, maka Tanyun bisa mati. Tanyun juga ingin Yuan Fengjun secara pribadi menghabisi Yuanzi. Hanya dengan cara ini, Tanyun bisa menghilangkan kebenciannya. Mendengarkan kata-kata Tanyun, Yuan Fengjun menghela napas. Tanyun berkata lagi, Tetua penegak hukum, apakah kamu masih ingin meminta 30 murid penegak hukum itu untuk menampilkan gambar memori mereka tentang Yuanzi atau tidak? Yuan Fengjun berkata, tidak perlu. Jika anakku melakukannya, anakku secara alami akan menanggungnya. Si Er, apakah kamu menyuruh 30 murid itu? Setelah bertanya seperti itu, Yuan Fengjun berbicara melalui pikiran. Si Er, ayah angkat tidak bisa melindungimu. Tanyun menggunakan semacam teknik yang dapat mengendalikan pikiran. Begitu dia mengendalikanmu dan memaksamu menampilkan gambar memorimu, maka ayah angkat juga akan mati. Jika ayah angkat mati, siapa yang akan membalaskan dendammu di masa depan? Jangan khawatir, ayah angkat bersumpah untuk menghabisi Tanyun dan membalaskan dendammu. Anakku, kamu dibesarkan oleh ayah angkatmu. Ayah angkat benar-benar merasa sedih. Mendengarkan hal itu, Yuanzi yang diinjak oleh Tanyun mengangguk dan setetes air mata jatuh di pipinya. Yuanzi berkata, ayah angkat, Tanyun benar. Aku yang mengirim seseorang untuk menghabisi Tanyun sebanyak 2 kali. Menurut aturan, aku akan dihukum mati. Mendengarkan hal itu, Yuan Fengjun langsung menangis. Yuan Fengjun menghadap Tanyun, dia tiba-tiba berlutut di depan Tanyun. Yuan Fengjun berkata, Putra suci Tanyun, aku sebagai seorang ayah memohon belas kasihan untuk si Er. Selama kamu mengampuni si Er, lelaki tua ini bersumpah, semua keluhan antara kamu dan penegak hukum akan dihapuskan.
Tan Yun tampak tenang dan berkata, "Apa penghapusan? Tetua penegak hukum, tidak ada orang yang sangat baik di dunia ini. Kamu ingin menghabisiku berkali-kali tetapi aku tidak bisa menghabisimu. Sekarang kamu ingin aku menghapus keluhan di antara kita. Aku sama sekali tidak setuju." Yuan-shi mengetahui bahwa dia tidak dapat melarikan diri. Dia memandang Yuan Fengjun yang sedang berlutut. Lalu dia berteriak, "Ayah angkat, bangunlah, jangan berlutut padanya." Yuan Fengjun menggelengkan kepalanya dan tetap berlutut. Lalu dia berkata, "Putra suci Tan Yun, tolong maafkan anakku." Tan Yun mengeluarkan pedang Xiaozi dari cincin Qiangkun dan melayang di atas kepalanya. Yuan Fengjun berkata, "Tan Yun, apakah kamu akan menghabisi 30 murid itu?" Tan Yun berkata, "Tetua penegak hukum, apakah kamu masih ingat apa yang aku katakan ketika aku menghabisi Zhao di arena kehancuran 4 tahun yang lalu? Jika kamu tidak ingat, aku akan mengatakannya lagi. Saat itu aku mengatakan bahwa kamu perintahkan murid-muridmu untuk tidak memprovokasi diriku. Jika tidak, nasib mereka akan sama dengan Zhao." Setelah itu Tan Yun berteriak, "Xiaozi, cepat habisi 30 murid penegak hukum itu." Mengikuti perintah Tan Yun, pedang Xiaozi berputar di sekitar leher 30 murid penegak hukum itu, dan mereka mati seketika. Ketika jiwa-jiwa mereka keluar dari tubuhnya, pedang Xiaozi langsung menghancurkan semua jiwa mereka. Tan Yun memandang Yuan Fengjun yang marah. Tan Yun menendang Yuan-shi ke arah Yuan Fengjun, lalu dia berkata, "Tetua penegak hukum, 30 murid penegak hukum sudah aku habisi. Sekarang Yuan-shi aku serahkan padamu." Putra suci ini akan menghitung sampai 3. Jika Yuan-shi masih hidup, aku akan memaksa dia mengeluarkan gambar memorinya. Menghadapi situasi ini, puluhan ribu orang menebak dari kata-kata Tan Yun bahwa Yuan Fengjun memang meminta Yuan-shi untuk mengirim seseorang dan menghabisi Tan Yun. Pada saat yang sama, semua orang memandang Tan Yun dengan menggigil. Mereka tidak menyangka bahwa Tan Yun tidak takut pada Yuan Fengjun. Song Liuxin yang bersembunyi di atas langit bergumam, "Tan Yun sudah sangat berpengalaman. Dia tidak takut pada orang kuat dan memiliki jabatan. Dengan 6 atribut tingkat tinggi, serta kekuatan untuk melompati tantangan, itu membuat dia seperti monster. Orang seperti itu harus aku masukkan ke dalam keluarga Zhongli." Pada saat yang sama, lelaki tua berjubah hitam yang berdiri di atas lautan awan. Dia membelai janggutnya dan tersenyum. Lalu dia berkata, "Menantu kepala sekte memang luar biasa." Pada saat ini, Tan Yun menyipitkan matanya dan memandang Yuan Fengjun. Lalu dia mulai menghitung dari angka 1. Yuan-shi berkata, "Ayah angkat, kamu baik kepada putramu ini. Aku tidak akan melupakannya sampai mati. Ayah angkat, maafkan aku tidak bisa menemanimu sampai tua nanti." Yuan Fengjun meneteskan air mata, tubuhnya bergetar, lalu dia berkata, "Anak baik, ayah angkat memaafkanmu." Sebelum Yuan Fengjun selesai berbicara, Tan Yun sudah menghitung angka 2. Yuan Fengjun berteriak, "Tan Yun, apakah kamu tidak bisa memberiku dan si waktu untuk mengucapkan selamat tinggal?" Tan Yun tampak tenang dan berkata, "Tidak bisa." Lalu Tan Yun menyebutkan angka ketiga. Yuan-shi berteriak, "Ayah angkat, cepat habisi aku." Dengan tangisan, Yuan Fengjun melambaikan tangan kanannya, dan sebuah pedang menyayat tenggorokan Yuan-shi. Ketika 4 jiwa suci Yuan-shi keluar dari kepalanya, mereka langsung dihancurkan oleh pedang Xiaozi. Yuan Fengjun berteriak dengan keras, anakku." Yuan Fengjun tiba-tiba menoleh dan menatap Tan Yun. Lalu dia berkata, "Tan Yun, jangan sampai kamu melanggar aturan lagi. Jika tidak, kamu akan aku habisi." Menghadapi ancaman itu, Tan Yun berkata, "Tetua penegak hukum, kamu bisa yakin bahwa aku tidak akan pernah melanggar aturan. Putra suci ini juga ingin mengingatkan kamu bahwa suatu hari kamu akan jatuh ke tanganku." Setelah mengatakan hal itu, Tan Yun melesat dan pergi menjauh. Yuan Fengjun menatap semua orang dan berkata,
Apa yang kalian lihat? Cepat pergi dari sini. Semua orang menjadi ketakutan dan pergi menjauh. Yuan Fengjun memeluk Yuanzi dan membawanya ke aula penegak hukum. Lusinan murid inti penegak hukum mengikuti Yuan Fengjun. Murid penegak hukum lainnya mengambil mayat 30 murid yang sebelumnya dihabisi oleh Tan Yun. Setelah beberapa saat, Yuan Fengjun sampai di aula penegak hukum. Seorang murid inti berkata, "Guru, murid ini ingin menghabisi Tan Yun sekarang juga." Yuan Fengjun melambaikan tangannya dan berkata, "Tan Yun disukai oleh kepala sekte. Guru menduga bahwa seseorang secara diam-diam melindungi Tan Yun. Kalau tidak, bagaimana Tan Yun berani datang ke kota gerbang suci sendirian?" 1 tahun kemudian, akan ada kompetisi murid inti dari 10 divisi. Jika kalian bisa mendapatkan peringkat 10 besar, maka kalian bisa mencoba mendapatkan pedang suci yang leluhur bawa dari tanah abadi. Pada saat itu, kemungkinan besar Tan Yun juga akan berpartisipasi. Jika dia berpartisipasi, kalian harus menghabisi dia. Jika dia tidak berpartisipasi, guru juga akan menemukan cara untuk menghabisi dia. Sekarang si R dihabisi oleh Tan Yun. Akan ada banyak rumor dalam waktu dekat ini. Jika Tan Yun dihabisi saat ini, siapapun akan curiga bahwa guru yang menghabisi Tan Yun. Jadi biarkan Tan Yun hidup selama 1 tahun lagi. Kemudian dia pasti akan mati. Pada saat yang sama di Pavilion Wanbao yang terletak di kota Gerbang Suci. Pavilion ini adalah toko milik divisi senjata Gerbang Suci dan merupakan satu-satunya toko yang menjual semua jenis senjata. Seberkas cahaya turun dari langit dan berubah menjadi Tan Yun. Lalu Tan Yun memasuki Pavilion Wanbao. Di lobi lantai 1, pelayan Pavilion Wanbao tiba-tiba berdiri dari kursi dan berjalan menuju Tan Yun. Lalu dia berkata, "Namaku Wandasan. Semua yang putra suci Tan Yun beli akan didiskon 20%. Tan Yun tercengang karena divisi senjata adalah musuh divisi berjasa. Oke guys, episode kali ini berakhir di sini dulu ya. Mimin mau sedikit curhat ya. Kalau novel bahasa Inggris dan Indonesianya kurang jelas banget teman-teman. Antara senjata sub terhormat dan senjata terhormat itu hanya disebut senjata tinggi, jadi bingungin banget ya. Mimin ngerasa kurang banget saat menyampaikannya. Jadi ya Mimin berharap website yang langsung bahasa Cinanya tuh ada lagi ya teman-teman. Oke, sebelum video berakhir Mimin mau bilang sungguh membagongkan. Terima kasih.